Banyak legenda yang dipercaya menjadi asal muasal suatu benda atau tempat di Kediri. Salah satunya adalah Arca Totok Kerot. Konon Arca ini merupakan patung penjaga kerajaan Kediri. Ada kisah unik di balik Arca Totok Kerot. Zaman dahulu kala ada seorang putri cantik nan sakti dari kerajaan Lodoyo Blitar yang bernama Putri Wadalwardi. Sang putri menaruh hati kepada Raja Sri Aji Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Karena kekaguman yang tidak bisa dibendung lagi, Putri Wadalwardi datang ke Kediri berniat untuk melamar Sri Aji Jayabaya. Malang bagi sang putri penolakan dari Sri Aji Jayabaya yang didapat. Akibat penolakan tersebut, akhirnya terjadilah pertempuran hebat di antara keduanya. Karena kalah sakti, sang putri Lodoyo pun kalah dan dikutuklah putri cantik tersebut menjadi batu raksasa yang kini dikenal sebagai Arca Totok Kerot. Menurut cerita, konon di Lodoyo Blitar ada seorang putri nan cantik dan sakti mandraguna. Dia mendengar kesaktian Sri Aji Jayabaya dan dia berkenan ingin melamar Sri Aji Jayabaya. Tetapi sang putri juga ingin menjadi seorang istri, tapi dengan satu syarat, apabila sang Prabu dapat mengalahkan kesaktiannya sang putri tersebut. Sang putri kalah dan pada akhirnya dia meninggal. Sebelum meninggal, dia menyatakan cintanya kepada sang Prabu. Itu anak Demang Lodoyo badhe ngunggah-unggahi Sri Aji Jayabaya. Dipenggak bapake mbok aja tenduk, anake Demang kok milik dadi bojone ratu. Lah nekat Budha Dewi akhirnya perang rame karo prajurit Jayabaya. Prajurit Jayabaya kalah, dhek gelem mulih kudu pethuk ratune. Dipethuki meksa njaluk dirabi. Uber-uberan sampai teko kene iki, nek kene kena sabda. Kelakuanmu kok kaya buta, lah gele-gere ngene iki. Hingga kini Arca Totok Kerot dipercaya memiliki daya tarik magis, terbukti dengan sering munculnya penampakan sosok putri cantik di sekitaran Arca. Namun tidak lama berselang penampakan putri terlihat, hampir pasti terjadi kecelakaan di sekitar komplek Jalan Arca ini. Kalau di sekitaran sini biasanya dia tuh muncul sebagai seorang putri yang cantik gitu, berjalan ke arah keluar, kita kan lah ke jalan. Kan tetapi itu sangat disayangkan kalau dia tuh keluar gitu, biasanya gitu. Biasanya kalau dia tuh keluar terlihat gitu, biasanya sering terjadi kecelakaan. Sosoknya sebagai seorang putri kerajaan ya, pakai selendang begitu, tapi tidak pakai mahkota. Pakai selendang kayaknya seorang putri keraton. Berangkat dari mitos tersebut, Rida mencoba menelusuri kisah di balik legenda Totok Kerot. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam Mbak. Iya Mbak. Iya nih Pak, saya lagi tertarik nih Pak sih sama patung Arca ini nih Pak nih. Iya. Waduh Pak, sebetulnya dulunya ini tempat apa sih Pak? Kok dia bisa ditaruh di sini gitu loh maksudnya? Kalau kita melihat dari kacamata sejarah, memang Totok Kerot ini berasal dari Arca sebagai penjaga pintu gerbang Keraton Kediri. Oh gitu, berarti ini dulunya Keraton Kediri gitu Pak? Keraton Kediri Jayabaya. Totok Kerot ini merupakan putri dari Blitar Lodoyo, anaknya Adipati Lodoyo. Ya, Adipati Lodoyo ini punya semacam ilmu, istilahnya itu semacam ilmu kanuraga. Sehingga putrinya ini minta kepada bapaknya diberi ilmu kesaktian. Ya. Nah, setelah diberi ilmu kesaktian, dia merasa
sombong, merasa semena-mena, akhirnya ingin melamar yang namanya Keraton Kediri, yaitu Sri Aji Joyoboyo. Oh, dia ingin melamar seorang pangeran gitu ya Pak ya? Oh, Iya. kebalik ya, jadi putri yang melamar pangeran gitu. Oh ya. Ya. Ya begitu dia melamar Sri Aji Joyoboyo, karena di situ dia membuat gaduh dan akhirnya warga merasa terusik, sehingga di situ Sri Aji Joyoboyo di situ dia bersabda bahwa mengkutuk yang namanya apa itu Dewi Muin ini ya? Iya, Dewi Muin ini akhirnya menjadi patung atau arca yang namanya Totok-Kot. Saya juga penasaran nih, saya coba panggil Ahmad. Yuk, pemirsa penasaran yuk, kita masuk aja. Pernah ada nggak kejadian yang yang dirasakan masyarakat di sekitar ini Pak, kejadian-kejadian ganjil gitu yang ada hubungannya dengan arca Totok Kerot ini Pak? Jadi kadang ada warga yang cerita mungkin ada seperti cewek yang menghadang di sana, terus minta bantuan untuk alat dan sebagainya, akhirnya dia bisa menghilang. Jadi sering terjadi penampakan sosok perempuan ya. Nah, sosok perempuan ini sosok putri atau perempuan aja gitu Pak? Biasanya ya putri. Putri. Selain itu ada kejadian apa lagi? Selain itu juga ada kejadian mungkin di situ ada jalan, terus akhirnya dia mungkin pengendara itu akhirnya bisa kayak ada jalan yang membelokkan, Kecelakaan. sehingga terjadi Mat. kecelakaan. Iya. Menurut Ahmad gimana sih Mat sebenarnya? Iya sama, makanya mungkin dari tadi kan ada yang belum tuntas itu kayak seolah-olah kayak nutup jalan, sebenarnya kayak diarahkan ke jalan Yang lain. Iya. Emang mungkin jadi tujuan dari beliau ini tidak tersampaikan, makanya orang-orang yang mungkin merasa dia agak kayak sebuah kedendaman juga ya Teh. Satu persatu tabir misteri kisah Totok Kerot dapat dilihat oleh Rida. Ini proses pertarungannya lama, 3 hari 3 malam berserta ilmu. Saya lihat banyak sekali bola api dan lain sebagainya. Dan terakhir beliau itu bertekuk lutut gitu, bertekuk lutut tanda-tanda menyerah. Ya memang benar beliau ini agak sedikit dendam karena ternyata begini Pak yang kalau saya rasakan gitu ya. Jadi beliau ini bukan tumbal, jadi dia kan sempat dikutuk ya menjadi sosok sosok bentuk seperti arca ini gitu Pak. Nah ini satu, jadi ada saat dimana kutukan itu dia luntur Pak. Jadi ada waktu-waktu tertentu, nah itu dia harus mendapatkan korban dulu. Nah kalau misalnya dia sudah mendapat korban, dia bisa kembali ke bentuk semula. Tapi itu ada tenggat waktu tertentu juga gitu. Nah dia akan balik lagi kembali seperti arca gitu. Oh iya Mbak, ini menurut cerita dari warga sekitar, ini seringkali terjadi penampakan di jalan, bahkan di situ sering terjadi kecelakaan dan sebagainya. Apakah ini juga terkait dengan adanya semacam patung adanya ada di sini? Kalau saya rasakan ya bentuk rupa dari figur dari auranya sih, kalau saya rasakan sama seperti bentuk flashback yang saya rasakan juga gitu. Jadi kalau saya bisa lebih menyimpulkan bahwa itu sosok putri Dewi Ngai, jelmaan dari Dewi Ngai. Oke Pak, baik kalau gitu saya ucapkan terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Sampurno. Nah pemirsa, aku dan Ahmad akan menuju ke sebuah gua ya Mat ya, namanya Gua Selo Mangleng, di mana di tempat itu ada seorang putri Kediri yang bertapa, karena ada storynya juga, ada kisahnya. Penasaran? Yuk kita ke sana. Sugeng rawuh para saderek